Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Hello, how are hello, you? my student. How are you? I'm fine. Alhamdulillah. Don't forget, stay healthy and stay happy. Tetap sehat, tetap bahagia ya. Oke, let me check you one by one ya. Iya, Mem. Ya, ada Rini. Ya, alhamdulillah ya. Sudah ada? Ya. Apakah sudah dilihat video yang kemarin Ibu share? Sudah, Mem. Sudah ya, good. After you look at the video, do you have any question? Saya, Mem. Okay, Suci, what is it? Apa bedanya next to sama beside? Apa perbedaan next to dengan beside? Oke, sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Suci, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, untuk hari ini materi kita adalah tentang public places around us. Jadi tentang tempat-tempat umum di sekitar kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti proses ini, diharapkan kalian akan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, kemudian bisa membaca dialog terkait dengan public places, dengan intonasi dan ucapan yang baik serta tekanan kata yang benar. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu membuat kalimat sederhana terkait dengan letak bangunan publik, dan yang terakhir adalah menyusun sebuah dialog terkait bangunan publik di sekitar kita. Oke, selanjutnya, ya, have you ever seen the picture below? Pernah lihat gambar-gambar ini? Pernah. Apa aja kira-kira? Ada rumah sakit, hospital, perpustakaan. Apa perpustakaan? Library, ada bakery. Ya, bakery apa Suci? Kemudian ada selanjutnya Mila? Bank, yes good. Bank. Kemudian post office, yaitu contoh-contohnya ya. Masih banyak lagi ya. Di sini name of public places, nama-nama tempat umum. Di situ ada banyak sekali, ada hospital, police station, bus station, sampai dengan temple, mosque, dan church. Nah, itu nanti kamu bisa pelajari sendiri ya. Selanjutnya, what is the social function of this material? Fungsi sosialnya, kita bisa lihat to introduce the name of public buildings. Kemudian to identify the name and the location of public building, untuk memperkenalkan nama-nama bangunan umum, untuk mengidentifikasi nama dan lokasi bangunan umum. Struktur teksnya adalah the description of the place and the characteristic of the place. Jadi deskripsi dari tempat tersebut dan juga karakteristiknya. Unsur kebahasaan di sini name of public buildings, nama-nama tadi ada post office, bank, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan singular dan juga plural. Kalau singular menggunakan contohnya sebuah bank, a bank. Tetapi kalau ada 3 buah bank menjadi 3 banks. Di belakang ditambah s. Dan selanjutnya penggunaan there is and there are. Udah pernah itu. Nah, selanjutnya preposition of places. Nah, preposition is used to show the position of object of preposition to the subject or object in a sentence. Jadi digunakan untuk menunjukkan posisi sebuah objek itu. Nah, di situ kamu bisa lihat contohnya. Ada behind, di belakang, contoh kalimatnya behind the bookstore. Ada beside, di samping, beside Andy, di samping Andy, between, di antara, kemudian in front of, di depan, near, di dekat, dan next to, di sebelah. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya contoh dalam kalimat. Nah, kalau kita lihat di situ next to yang kedua. She sat next to me. Dia duduk di sebelah saya. Berarti di sebelah itu artinya dekat ya. Setelah tadi kita lihat materinya, siapa yang kira-kira bisa jawab pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya? Suci ya? Oh iya.
What is the differences, perbedaan antara next to and beside? Ada yang bisa jawab? Saya, Oke, ma'am. Rini, silahkan. Jadi perbedaannya kalau next to itu dekat, yang artinya jaraknya bisa dekat. Kalau beside artinya di sebelah, yang artinya jaraknya bisa agak lebih jauh. Ya, kalau next to itu benar-benar di dekatnya ya, tapi kalau beside itu agak bisa ada jarak. Contohnya beside school and police station. Di sebelah school adalah police station. School is beside police station contohnya. Di sebelahnya itu bisa ada jarak lapangan dan lain sebagainya. Oke, sekarang ada 4 penilaian yang nanti akan Ibu berikan, tolong dipahami ya. Yang pertama, activity 1, student read a conversation. Kamu akan membaca sebuah dialog conversation. Nanti kamu diminta untuk mengirimkan send to me by voice note. Jadi ada di halaman 67 ya. Silahkan nanti dibaca, kemudian send to me by voice note. Ini teksnya di halaman 67 ya. Nanti contoh pembacaannya nanti akan Ibu kirim lewat WA ya, rekamannya. Jadi kamu bisa pelajari dari situ. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas yang kedua, itu penilaian pengetahuan, bentuknya multiple choice atau pilihan ganda, nanti akan menggunakan quizzes. Kita pakai aplikasi quizzes, kita sudah pernah ya sebelumnya, jadi nanti tinggal ikut aja, nanti Ibu share linknya ya setelah pembelajaran ini. And the next, yang ketiga, nah, the student make sentences, membuat kalimat by telling the location of public places from the picture. Jadi kamu diminta membuat 5 kalimat berdasarkan letak bangunan-bangunan ini seperti yang ada di gambar. Contoh, the bank is on the left next to the post office, across from the tax office. Bank terletak di kiri dekat dengan kantor pos, berseberangan dengan kantor taksi. Nah, selanjutnya kamu bisa melihat di mana letak police station, hospital, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, activities 4, student make a dialogue, membuat sebuah dialog about asking and giving information of public places based on the picture. Jadi membuat dialog sederhana berkaitan dengan tempat-tempat umum seperti yang ada di gambar. Contohnya di mana? Contohnya kamu bisa lihat di halaman 67 tadi yang harus kamu rekam. Ya. Oke, understand? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi untuk tugas-tugas ini Ibu kasih waktu dari after this meeting, setelah pertemuan ini sampai dengan jam 5 sore. Jadi sampai jam 5 sore kamu kerjakan, batasnya jam 5 sudah harus di send to me, oke? Oke, yang pertama adalah recording, direkam. Kemudian activity 2 menggunakan quizzes, nanti Ibu bagi linknya. Dan yang ketiga dan keempat itu take by foto, jadi ambil fotonya baru send to me by WhatsApp, oke? Oke, nah before we close our meeting, sebelum kita tutup pertemuan, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Oh iya, coba. Oke, good, silakan. Menjawab. Oke, good, silakan. Jadi kita bisa mengetahui nama-nama public places. Oke, very good answer. Jadi apa sih kesimpulan dari materi ini? What is the conclusion of this material? Adalah to give information about name and state of public building. Jadi untuk mengetahui nama dan letak suatu bangunan publik. Selain itu juga berkaitan dengan use preposition of places, penggunaan preposition places seperti next to, behind, beside, near, dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua sudah paham. Don't forget to do your task. Jangan lupa kerjakan tugasnya. I'm waiting for you. Saya menunggumu. Untuk pembelajaran yang akan datang, silahkan kalian buka buku paketnya atau bisa mencari referensi dari internet tentang thing in the classroom, benda-benda di dalam kelas, ya. Nanti bisa dipelajari dulu. Oke, sebelum Ibu tutup, any question? Ada yang mau bertanya lagi?
Nggak ada. Oke, nggak ada Iba? Oke, thank you. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Amin. Oke, kita tutup. We close our learning by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, don't forget stay happy and stay healthy. Jangan lupa tetap bahagia dan tetap sehat. Thank you. Assalamualaikum.